Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi di Juice Corner, Join ASEAN Creative and Excitement. Sore ini berjumpa kembali kepada guru-guru yang hebat, ya, dari guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang, dan juga nanti mungkin kalau misalnya ke depan masih banyak lagi kawan-kawan yang ingin bergabung dan juga angkatan yang lain boleh deh untuk biar nanti dampaknya program-programnya bisa didengar oleh masyarakat luas dan diabadikan, ya, karena memang program ini utamanya adalah untuk mengabadikan dari kawan-kawan programnya biar nanti nggak hilang. Jadi nanti kita sudah nggak ada kegiatan lagi di CGP, takutnya nanti mereka misalnya mungkin kalau mereka menulis di buku mereka mungkin bisa diabadikan, tapi nggak semuanya juga nulis untuk kegiatan mereka. Jadi hari ini adalah kita berjumpa dengan guru yang tentunya hebat juga seperti sebelumnya. Ya, beliau ini adalah dari SMAN 2. Itu Pak Bu Dadia ya? SMAN Iya Pak, 2 benar. SMA Palembang Negeri ya. 2 Palembang. Ya, kita sebelumnya pernah jumpa nggak di Loka? Pernah ya? Pernah Pak, Kali satu ya? kali bertemu. Loka Oke. 5 apa? Ya Ya. rasanya sekali ketemu dengan Ya, kelompok sekali Bapak. ketemu dan kita memang nggak bisa rata untuk berjumpa kepada kawan-kawan semua ya. Jadi kita nggak bisa terekam eh, program-program hebat mereka. Kalau misalnya kita berjumpa di Loka, pasti kita akan tahu semua. Oke, Mm-mm. kita saya nggak ngomong ini deh panjang-panjang biar nanti Ibu Dahlia punya waktu lebih banyak gitu ya. Kita juga penasaran nih programnya Ibu Dahlia biar nanti diketahui oleh kawan-kawan, guru-guru semua. Mungkin saja bisa ATM, bisa duplikasi dan apa aja nanti bisa dikembangkan asal bermanfaat untuk siswa, berdampak kepada siswa dan juga yang lain. Tapi sebelumnya Bu Dahlia silakan perkenalkan diri dari Iya, mana, dari sekolah mana itu. baik. Terima kasih Pak Ali. Perkenalkan, nama saya Ibu Dalia dari SMA Negeri 2 Palembang. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, Oke. mengajar di kelas 12 dan kelas 11. Saya kalau mengajar sudah remaja, sekitar Oh, 18 tahun gitu. wow. Ya, jadi Lama ya suka berarti ya. lama, alhamdulillah ada suka duka menjadi seorang guru, dari guru bantu sampai menjadi ASS seperti sekarang ini. Oke, luar biasa. Pasti perjuangannya sangat mantap itu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi dulu sebelum jadi ASN sudah di SMAN 2 gitu Bu Dahlia ya. Kalau saya sebelum di SMA Negeri 2 Palembang, saya guru DPK di SMA Dharma Bakti Palembang. Sekolah yang di Oh, dekat rumah saya, SMA Dharma Bakti Palembang, kurang lebih 2002 sampai 2013. Setelah itu 2002 sampai 2013. 2013, ya 2013 sampai sekarang di SMA Negeri 2 Palembang. Jadi saya Oke. merasakan situasi mengajar di sekolah swasta bagaimana, dan situasi mengajar di sekolah negeri pun saya ikut Wah, merasakan ini gitu. pun nanti juga kita akan gali ya, biar tahu perbedaannya Silakan Pak. program-programnya. Oke, Ya. Bu Dahlia, sebelumnya juga kita sudah ngobrol sama kawan-kawan semua. Jadi programnya juga Ya. sangat hebat-hebat, tapi mungkin hanya beberapa kemarin ya yang bisa. Mungkin nanti akan kita berjalan kembali. Dan caranya saya satu hari satu guru hebat pula ya. Tapi memang kadang Iya. semua kontak tidak bisa saya serap dan mungkin nanti ada referensi dari kawan-kawan yang mungkin mau berbagi program-program hebatnya Mm-mm. biar nanti bisa diamati dan juga terinspirasi untuk meniru dan sebagainya. Bu Dahlia ada program apa kemarin pada waktu sepanjang CGP? Oh iya, program saya itu namanya adalah LIMAS, Literasi Dimas. Membaca Asyik dan Seru, dan Oke. BHTI, Baca Hening Tanpa Interupsi. Jadi saya programnya selaras dengan visi misi sekolah saya, yaitu menjadikan siswa itu berkualitas. Nah, untuk menjadi berkualitas itu kita perlu kemampuan literasi yang baik. Karena saya yakin untuk menggapai mimpi kita perlu menggalakkan literasi, Tentang. ya. Karena memang Gerakan negara kita literasi mungkin sekolah. dari sudut literasi kurang ya. Iya, kalau dari ranking PISA juga masih perlu ditingkatkan, namun 100 tidak ada lebih. kata
Tidak ada kata stop gitu. Kita berusaha karena guru adalah garda terdepan. Jadi kita harus membangkitkan kembali semangat literasi tersebut. Nah, dalam di situ kan di sekolah saya ada jam ke nol. Jam ke nol Oke. itu 15 menit sebelum belajar. Nah, Hmm. namun beberapa tahun saya pantau itu tidak terlalu efektif gitu, tidak terlalu Oke. efektif. Kemudian juga ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Nah, eh, hal itu sederhana mungkin, tetapi memang sudah terprogram, maksud saya sudah diprogramkan oleh pemerintah, sudah dicanangkan. Oke. Namun menurut saya prakteknya di lapangan tuh belum ada, belum Hmm. terkondusif, Belum maksimal ya. belum maksimal. Jadi saya memakai program ini karena ingin memberikan dampak kepada siswa, walaupun sederhana namun berdampak pada siswa pada hari ini dan pada masa akan datang gitu. Jadi dalam program saya itu saya menerapkan strateginya yaitu baca hening tanpa interupsi. Itu kalau strategi dalam bahasa Inggrisnya USSR, Unsustained Hmm. Silent Reading Instruction gitu. Jadi di situ Oke. saya praktekkan strateginya kurang lebih beberapa bulan, 3 bulan. Kemudian ada rangkaian kegiatannya, ada presentasi ke depan kelas, kemudian berkunjung ke ahli literasi, berkunjung ke perpustakaan, dan Oke. juga ada diklat menulis, nanti produknya membuat nubar. Nah di situ anak-anak sangat senang sekali karena tidak hanya sekedar 15 menit baca, baca, namun tidak ada follow upnya Benar. tindak lanjutnya apa gitu. Jadi terprogram kegiatan ini. Nah, jadi alhamdulillah didukung oleh sekolah dan anak-anak pun senang gitu dengan program ini. Tapi sebelumnya jam ke-0 diisi apa Ibu Dahlia? Jam ke nol itu versi literasi guru masing-masing. Ada yang Oke. membaca Al-Quran, Hmm. ada yang membaca Al-Quran, ada juga yang baca buku gitu. Karena sekolah kami sempat mengadakan ini apa namanya program, misalnya ada hasil membacanya ya. Hasil Hmm. membacanya dikirim di Google Form. Namun kenyataannya pada saat 2 tahunnya lalu anak diminta untuk membuat resume hasil bacanya dari 40 siswa perwalian saya itu hanya satu yang ngirim Oke. hasil bacanya itu. Jadi semangat dan motivasi mereka untuk membaca tuh sangat kurang gitu. Oh Jadi ya. kemudian juga saya pantau juga kan kita sebelum membuat program kan diminta untuk menganalisis dulu kan, Hmm. menggunakan analisis Bagja gitu. Nah dari analisis Bagja itu saya ketahui anak-anak saya itu kurang percaya diri. Nah mungkin kurang Hmm. percaya dirinya karena mereka apa tuh kemampuan mereka kurang, nah, mau berkomunikasi, mau berbicara, apa yang akan dibicarakan? Karena Oke. kalau berbicara tanpa ilmu, wawasan kan nggak ada apa-apa. Akhirnya mereka Benar ya. cenderung tidak percaya diri gitu. Masa pandemi, Pak, ini masa peralihan pandemi kemarin sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau dulu kita terbiasa, kalau saya kan guru bahasa Ah. Inggris. Jadi sangat dulu sebelum pandemi anak-anak tuh kalau diminta maju ke depan siap gitu, berkomunikasi ke depan siap, presentasi. Nah, setelah pandemi itu saya perhatikan anak-anak itu untuk membuat mereka berani maju ke depan itu aja, alhamdulillah dari 40 orang itu Oh. cuma beberapa yang berani itu. Selama Berarti ada beberapa pengaruhnya ya pertemuan, pandemi ya? anak-anak itulah. Iya, jadi ketika mereka sudah banyak ilmu, sudah baca, mereka merasa percaya diri. Nah, terbukti ketika program 5 saya ada setelah beberapa minggu BHTI diterapkan, baca hening tanpa interupsi, saya meminta anak untuk menampilkan isi bacaan ke depan kelas. Nah, alhamdulillah beberapa anak sudah bisa menampilkan hasil bacaan ke depan kelas, presentasi. Ada juga yang masih malu-malu, mereka buat video, upload di YouTube. Karena kita kan dalam program guru penggerak diajarkan untuk program RPP berdiferensiasi kan, Pak. Oke. Nah, jadi di situ saya terapkan sekali. Anak-anak untuk mempresentasikan silakan. Apabila ingin melatih public speakingnya, silakan untuk tampil ke depan kelas. Untuk Hmm. melatih teknologi bisa buat video. Atau kalau untuk melatih menulis bisa buat blog dan sebagainya. Nah, itu alhamdulillah bisa diterapkan, berlambat lambat laun bisa diterapkan. Jadi banyak temuan-temuan yang saya temukan selama program Oke. ini. Dari siswanya ada yang awalnya tidak serius,
lama-lama serius. Malah hampir 2 bulan program ini berjalan, ada siswa yang belum ada buku satu yang mereka pegang gitu. Wow. Jadi ketika saya pantau, kenapa ada buku kan dibaca, setidaknya ada buku boleh ganti-ganti. Nah akhirnya saya katakan diharapkan minggu depan ada bukunya ya gitu. Kita kan berkata sesuai dengan Ki Hajar Dewantara kan, kita ngamong Pak ya, sistem Ya. among gitu. Jadi saya cukup terharu gitu ya. Pas pertemuan itu saya hari agak hujan, kemudian saya di kelas, kemudian dia terlambat gitu. Kemudian saya bilang, kenapa terlambat? Maaf mem, saya menunggu di depan perpustakaan mau pinjam buku katanya. Oh. Oh begitu ya, ya. Ya silakan duduk. Terus ada lagi siswa yang tidak ada buku. Ini buku siapa? Ini buku tante di rumah katanya. Saya pinjam dulu tanpa permisi katanya. Nah, akhirnya akhirnya dibacanya, dia suka baca akhirnya. Gitu Oke, memang. untuk program ini memang kemarin juga kita ngobrol ada beberapa kawan yang ngambil literasi ya, juga mengambil dari Iya, jam ke nol. Memang kalau lihat jam ke nol itu macam-macam juga sesuai dengan penerapan juga disesuaikan dengan sekolah ya Ibu ya. Ada yang iya, baca Quran, ada yang apa ya literasi, salah satunya dengan Ibu juga. iya, Nah, penerapan literasi ini saya kan tadi lihat dampaknya mungkin sedikit ada perubahan lah ya, ada dari aksi dari program itu pasti ada perubahan sesuai dengan program Bahja yang kita terapkan sesuai dengan materi yang di guru penggerak gitu. Itu iya. sistemnya sudah diterapkan semuanya. Apakah baru dimulai nih dari Bu Dahlia di kelasnya itu? Apakah sudah bahasa Inggris atau gimana? Iya, kalau sistemnya tuh dari awal masuk sudah ada jam ke nol itu. Nah, namun untuk yang intensif programnya dari program guru penggerak ini, saya membuat program, kemudian dari minggu pertama apa yang mau dikerjakan, kemudian pada minggu berikutnya apa dikerjakan. Pada awalnya teknisnya seperti ini, saya ketika sudah buat bagja kemarin, sudah menganalisis kan, saya sebelumnya menyebar angket anak-anak itu kurangnya kepercayaan diri atau kepemimpinan. Nah, kelas yang saya ambil itu kelas 12 gitu kan. Kelas 12 mereka rata-rata dari angket itu mereka menyatakan kurang percaya diri. Nah, artinya apa tuh tebakan saya itu benar Dari gitu. Nah, ini menggali anak-anak profil itu dulu nggak ya. berani maju ke depan. Yo, ya menggali. Terus tuh buat tim. Saya membuat Oke. tim limas, beberapa anak dilibatkan, kemudian untuk membuat program. Ya pertama yang kami lakukan yaitu buat pojok pojok membaca. Ada Oke. pohon membaca, lalu buku-bukunya bisa saya arahkan minjem di kelas, minjem di perpustakaan maksud saya, ataupun mereka membeli. Nah, kemudian Hmm. anak-anak juga tergerak untuk ke toko buku untuk membeli buku. Ini dari siswa semua. Jadi mereka memilih karena kan kita sudah belajar dalam program guru penggerak itu, Hmm. kita memotivasi anak untuk ada choice pilihan ya, Oke. ada voice, ada suara, ada ide gagasannya mereka, dan terakhir ada responsibility, tanggung jawab. Nah, dari ilmu-ilmu yang saya serap, yang kita serap sama-sama di program guru penggerak itu saya terapkan, dan ternyata memang benar sekali anak-anak terapresiasi gitu. Pertama kita dengarkan dulu apa namanya choice pilihan mereka, mau pilih pojok baca apa, bentuknya Hmm. gimana, kemudian voice suara mereka mau buku apa, milih dulu dia mau bacanya apa. Ada yang suka baca tentang IPA, tentang agama, dan tentang ilmu-ilmu bahasa. Kemudian responsibility, tanggung jawab mereka untuk menjaga pojok membaca itu. Dan Oke. juga saya kapasitasnya sebagai pembina OSIS di SMA Negeri 2 Palembang Oke. juga mengarahkan anak-anak untuk membuat lomba-lomba. Nah, terakhir waktu Oh. 17 Agustus kemarin ya, ada lomba menghias pojok literasi. Nah, ya, pojok literasi. Jadi tidak hanya di kelas saya yang buat pojok literasi, pojok membaca, tapi beberapa kelas sudah ada di kelasnya ada pojok membaca sudah mereka Oke. hias Berarti sendiri. dilombakan ya. Dilombakan. Kemudian juga ada lomba storytelling. Kemudian ada lomba-lomba baca puisi dan sebagainya. Itu Jadi di kelas meeting saya atau gimana? ya kalau kalau saya kapasitas sebagai pembina OSIS itu waktu itu ada lomba yang
17 Agustus itu menghias kelas dan pojok membaca. Otomatis Hmm. anak-anak kan menghiasnya dan membuat pojok membaca. Ah, Kemudian juga waktu Hari Kartini dan Pendidikan Nasional oke. itu kami buat acara lomba pidato bahasa Indonesia, lomba baca puisi, kemudian juga nanti ada storytelling. Nah, memang program saya ini sejalan dengan visi misi sekolah untuk menjadikan Oke. sekolah kita menjadi berkualitas. Ya. Jadi sangat memudahkan langkah saya karena sejalan dengan sekolah gitu. Terakhir itu yang ketika ada PKKS ya, penilaian kinerja kepala sekolah, kan ada diklat literasi. Nah, Oke. saya sudah melaksanakannya, jadi sekali menyelam minum air gitu. Ya. Jadi ya, Jadi nggak alhamdulillah usah anak-anak buat program baru ya. sekali. Iya, programnya barunya di teknik tadi, yang Oke. BHTI, baca hening tanpa interupsi. Jadi saya Oke. menyediakan waktu anak itu 15 menit, silakan baca apa saja yang mereka baca, tetapi tidak boleh bersuara. Nah, saya Hmm. sebagai guru memantau mereka, isi bacaan mereka apa. Jadi selama 15 menit mereka tanpa interupsi hanya membaca saja. Jadi di Oke. situ saya ada temuan juga Pak Ali. Oh, apa Temuannya itu? adalah saya bisa menangkap anak itu fokus membaca atau tidak. Jadi Oh, ketika anak membaca buku dengan fokus itu saya tahu sekarang apa bahasa tubuhnya, gerak tubuhnya saya tahu oh, ini fokus gimana tuh baca contohnya gitu. itu? Contohnya ada, ini sudah saya abadikan di YouTube saya ya, Oke, sekalian YouTube coba saya nanti di saya Dahlia cek Adi, ya. silakan Bapak Ibu untuk Ah, mengeceknya. Jadi ketika anak itu sudah bisa membaca dengan fokus, cara dia memandang buku, cara dia memegang buku, ya, kemudian bahasa tubuh mereka lain dengan siswa yang membaca buku dengan sekedar melihat, ya. Karena istilahnya oke. melihat dan membaca itu berbeda, Pak. Kalau melihat kita Hmm, cuma melihat tanpa berpikir. Kalau kita membaca, jadi ada proses berpikirnya, proses memahami isi bacaan. Jadi terlihat. Jadi temuan saya begitu. Jadi saya bisa menangkap ini anaknya sudah bisa konsentrasi penuh gitu dengan bacaan gitu. Itu oke. temuannya saya sangat menarik, Jadi, saya sekali hmm, melihat anak-anak membaca itu sangat menarik, rasa puas di hati ini anak-anak harapannya itu menjadikan mereka itu pembaca seumur hidup, lifelong reader. Jadi ah, iya, jadi seperti kita wong Palembang ya, kalau melihat pempek makan gitu ya. Jadi caranya kita kalau anak-anak kita insya Allah kalau ngelihat buku rasanya pengen baca gitu. Jadi benar, di benar. semacam habit gitu. Ya, Iya. jadi itulah memang PR kita ya. Saya amati tadi programnya bagus, luar biasa ya. Jadi Ibu Dahlia sudah menerapkan semua tuh dari Bagja, dari bagaimana apa memberikan choice dan juga responsibility itu sudah terapkan semua itu luar biasa bagus ya. Dan dampaknya saya lihat juga kalau misalnya Bu Dahlia sebagai pembina OSIS, saya kira menjalankannya itu lebih mudah. Seperti tadi kalau Iya, misalnya gerak alhamdulillah pertama gerak lebih diterapkan mudah. hanya di kelas, punya kebijakan untuk dilombakan, akhirnya bisa menular dan berdampak pada guru lain, kelas lain juga, Bu ya. Iya. Benar Hmm. Pak. Jadi Oke. alhamdulillah siswa juga mendukung gitu, setuju sekali dengan literasi. Hmm. Terus bukunya ya, karena kan memang Hmm. bukunya itu apakah setiap pojok baca itu ada bukunya? Itu sumbangan dari siswa, apakah memang diambil dari perpus, mereka baca di pojok baca, terus mereka kembali lagi ke perpus, atau gimana sistemnya? Iya, teknisnya bermacam-macam, Pak. Kadang saya mengajak anak untuk membaca di luar kelas, outdoor activity, membaca di bawah Oke, pohon, taman, atau oke. di lobi atau di bawah pohon. Ya, dan juga misalnya berkunjung ke perpustakaan, meminjam buku, dan juga kami ada majalah Hmm, aktual dari Eskul Aktual. Eskul hmm, Aktual sudah alhamdulillah sudah menerbitkan satu majalah volume pertama. Oh, bukan volume pertama. Sebelumnya SMA 2 sudah ada aktual majalahnya, tapi beberapa pekan tahun sekarang kan vakum kan, baru mulai lagi kami buat majalah dari Eskul hmm. Aktual. Nah, di situ setiap kelas sudah kami akomodir 4 majalah. 4 majalah Oke. ini. Jadi setiap kelas sudah dikasih oleh sekolah 4 majalah. Ya, majalah tersebut dari siswa untuk siswa gitu. Jadi ada kontribusi dari sekolah. Maaf, ada kontribusi dari orang tua.
Nah, jadi Oh. orang tua kemarin tempat kami paparan bahwa Eskul Aktual akan membuat majalah, namun terkendala dana. Akhirnya pihak orang tua setuju. Mereka memberikan kontribusi untuk Hmm. penerbitan majalah pertama itu. Akhirnya dapatlah terkumpul uangnya. Insya Allah nanti untuk terbit majalah kedua itu akan ada dananya. Kemudian hasil penjualan majalah itu nanti dibuat untuk dana kas untuk eskul aktual. Dan Oke, luar alhamdulillah biasa ya. berkat dari bantuan kontribusi dari orang tua itu kami juga akan membeli ini kamera. Oke. Sebelumnya kan iya, sebelumnya kameranya itu kan minjem dari kamera guru gitu. Nah, sekarang alhamdulillah nanti kami akan membeli kameranya dari hasil penjual dari yang kontribusi orang tua kemarin sama penjualan majalah ini. Nah, di situ. Jadi Mantap. otomatis akses untuk penyediaan sumber baca itu dari majalah sudah ada 4 setiap kelas. Kemudian Hmm. juga sumbangan dari siswa juga. Siswa yang ada buku silakan taruh di atas meja gitu. Nah, ada juga yang setelah ditaruh di pojok baca, bukunya disimpan di lemari. Kenapa, Mem? Ya biar tidak hilang, Mem. Ya, jadi kami ada lemari di kelas itu. Jadi kalau Oke. pagi-pagi lemarinya dibuka, taruh lagi gitu kan. Nah, Oke. nanti ada juga yang ditaruh di situ gitu, seperti itu. Terus untuk Jadi teknisnya, tanggung jawab ya. untuk jenis bukunya ditentukan, misalnya ada seperti kayak tematik gitu ya. Misalnya minggu ini temanya seperti ini, terus mungkin minggu depan temanya seperti itu, terus mereka membawa buku sesuai tema, atau memang mereka dikasih kebebasan untuk baca buku ini deh, nanti dikasih waktu sampai akhir harus selesai gitu. Gimana Ibu? Bebas. Bebas Jadi ya? dia ini extensive reading namanya. Jadi Hmm, membaca berbagai dari sumber. Jadi apa yang mereka mau baca silakan baca. Mungkin minggu pertama dia baca tentang agama, minggu depan saya perhatikan ada juga yang membaca tentang majalah, komik. Jadi beragam Pak, tidak saya tentukan. Jadi tapi oke. yang saya fokuskan di program ini pelaksanaan strategi BHTI tadi, baca hening tanpa interupsi. Saya Oke. ingin melihat seberapa efektifkah strategi ini untuk meningkatkan percaya diri anak dan kemampuan mereka dalam literasi gitu. Untuk refleksinya gimana? Kalau untuk sumber Untuk baca baca, Ning tadi. memang ini kami baru sebatas majalah sama sumbangan dari siswa bukunya. Kalau refleksinya itu iya, saya tanya langsung gitu. Saya tanya langsung Hmm, pada siswa apa gitu. Kemudian juga siswa juga ya, seperti kemarin pas saat presentasi kan setelah siswa berpresentasi ada yang memberikan komentar, tanggapan, juga oke. pertanyaan. Kemudian mereka sebagai narasumber setelah membaca buku itu kan bisa memberikan masukan-masukan. Untuk refleksi ya kami sebatas tanya jawab gitu. Tanya jawab, kemudian juga nah untuk majalah kami ada ahlinya gitu ya. Hmm, Sebelum penerbitan majalah kami melibatkan ahli literasi kan, Profesor Huzaimah. Itu kami meminta masukan dulu majalahnya ini bagaimana, sudah bagus belum gitu. Jadi ada semacam refleksi lah dari ahlinya gitu. Apa seperti siswa juga apa. Jadi itu disarankan yang ngisi terbit siswa dua ya? kali setahun. Iya, refleksi siswa. Refleksi Hmm, siswanya secara lisan gitu. Mungkin oke. nanti akan kami Yang terapkan ngisi juga majalah refleksi itu siswa apa guru? Yang nulis siswa. siswa semua Iya, ya? ada siswa, ada guru. Jadi semua kegiatan sekolah ini dirangkum oleh aktual. Jadi eskul Hmm, aktual itu menulis, kemudian mengabadikan lewat YouTube juga di IG juga, kemudian menulis semua kegiatan sekolah ini dibuat menjadi tulisan. Kemudian juga ada karya siswa, karya guru, kemudian juga ada ya misalnya karya siswa itu karya tulis ada puisi, kalau guru juga artikel-artikel ya, kemudian ada juga tulisan misalnya cerpen buatan siswa gitu. oke. Jadi semacam ketika kita membaca majalah SMA 2 aktual itu kita sudah melihat gambaran apa saja yang sudah kami lakukan, kinerja kami apa saja untuk kegiatan-kegiatan ini. Oke, Jadi semuanya mantap itu ya. siswa yang mengetik, siswa yang mendesain, tapi terakhir tetap arahan dari guru Wakasek gitu ya. Sebelum terbit tuh ada ACC dulu. Setelah dibaca kita kasih komen ACC.
Setelah oke baru kita terbitkan. Jadi ada tim penilainya juga Oke. sebelum Untuk editornya berarti terbitkan. dari apa pandangan dari beberapa guru ya? Nah, beberapa guru Oke. bahasa, kemudian juga pemangku pejabat. Itu berapa lembar? Tebel atau yang tipis atau gimana, Bu? Berapa halaman? Majalah kami sedang. Iya, Hmm. majalah sedang. Ada sih di kelas itu. Hmm. Itu nanti sistemnya gimana? Untuk semua siswa dapat atau mungkin dijual atau gimana? Iya, jadi seperti ini majalah itu kan sebagai bahan literasi kan bisa dibaca oleh siswa saat jam ke nol. Jadi setiap kelas dapat empat majalah Oh, empat yang majalah. ditaruh di pojok Oke. baca. Nah, gitu. Hmm. Dari hasil dari kontribusi orang tua kemarin. Kemudian ada juga kalau Oke. yang mau beli pribadi, disilakan beli pribadi. Cuma Oke. di kelas itu dapat dapat dari sekolah. Tapi Empat untuk ya, periode gratis berikutnya ya. mungkin iya, Hmm. karena adanya kontribusi dari orang tua tadi. Nah, Kalau untuk pengen edisi lebih berikutnya silakan mungkin beli itu ya. ya untuk Hmm. disilakan gitu Plus untuk juga bisa buat pemasukan itu. iya ada ininya Uh-uh. berita acaranya ada laporannya gitu. Jadi kami termasuk sekolah yang tidak ada apa namanya itu komite, jadi kita harus kreatif gitu. Kreatif Oh gitu ya. bagaimana caranya kegiatan ini tetap berlangsung tetapi mandiri dananya gitu Oke, kegiatannya. mantap ya. Saling gotong royong, Pak. Ya, Ya, eskul jadi memang aktual harus bisa bantu butuh eskul mading. pikiran kreatif benar dari guru untuk pengembangan ya. Dan itu memang harus Iya. dimiliki dan jiwa-jiwa itu memang sudah dididik di guru penggerak. Iya. Untuk respon orang tua tadi bagus sekali Ibu ya, dan mendukung sekali untuk Bagus program sekali, ini Pak. ya. Alhamdulillah kami juga tidak menyangka Ah, responnya sangat positif sekali. Iya. hmm. Kita mau Akhirnya terbit juga bisa majalah. terkumpul dana itu ya. Bagus gitu. Tapi sebelumnya saya sempat ini buat program parenting. Hmm. Iya, sebelumnya sempat saya buat program parenting. Nah, Oke. di dalam program parenting itu saya utarakan apa saja kegiatannya gitu. Tapi tidak menyeluruh, hanya beberapa kelas parenting. Tapi insya Allah nanti diadakan menyeluruh. Oke. Dari SMA 2, Ibu sendiri atau berapa kemarin yang CGP? Kami ada dua, satu lagi Ada Ibu dua ya? Nepi Handayani yang PP-nya Pak Tommy gitu ya. Oke. Kalau sebelumnya ada Ibu Nopi Eni. Ibu Nopi Ah, Eni programnya dulu bullying gitu. Program yang oke. tentang Itu bullying gitu. angkatan satu. Kalau Ibu Ya, Ibu Nopi ini angkatan 1, kita kan angkatan 4. Nah, kalau saya programnya Limas dan BHTI, kalau Ibu Nepi programnya itu sanggar, sanggar sanggar IPS kalau saya itu. Oke. Iya. Berarti dua bisa kolaborasi ya? Iya, kami bisa Ah, kolaborasi gitu. ya. Tapi Karena kalau saya untuk melihat program yang kalau berdampak pada kawan-kawan siswa beda dari gitu. sekolah lain itu ada tiga, ada dua itu mereka lebih enak ya berkolaborasi, terus kepala sekolahnya juga dukung. Jadi jalan program semua itu didukung dan enak, apalagi didukung lagi sama orang tua ya. Tapi selama ini memang saya lihat Bu Dahlia sukses ya, sangat luar biasa saya kira. Sudah Alhamdulillah, Pak Ali didukung juga sukses semua ini. dari orang tua, dari Ya, programnya, ilmunya diterapkan semua. Ini saya kira inspirasi bagus buat diri saya sendiri ya. iya. Dan bagaimana caranya itu memang teliti benar saya lihat Bu Dahlia ya. Jadi Nanti memang perlu mungkin pertama kawan-kawan itu bisa perlu lah ini. duplikat itu. Iya. Kuncinya sosialisasi, Pak. Sebelum Oke. sosialisasi, komunikasi gitu. Jadi Mm-mm. dalam program guru penggerak ini banyak saya belajar itu kita harus ada kemampuan personal berkomunikasi, sosialisasi gitu. Kalau nggak, Soft skillnya ya kalau nggak ada soft skill sosialisasi, seluruhnya mana perlu tahu ditingkatkan. programnya gitu ya. Banyak kekurangan juga Pak kami apa kalau literasi kan perlu ditingkatkan lagi gitu. Benar. Tantangannya Setidaknya saya apa Ibu? menanamkan ya. Tantangannya apa selama ini sampai program sampai akhir ini? Tantangan yang dihadapi selama ini apa? Tantangannya itu adalah dari saya sendiri mungkin kesehatan mungkin ya. Oke, Jaga kecapean waktu ya.
manajemen waktu gitu. Oke. Kalau siswa, alhamdulillah semangatnya luar biasa kalau siswa Oh, ini. alhamdulillah. Oke, Iya, oke. kalau dari sekolah dukungannya sudah baik ya. Tinggal kitanya bisa memanajemen waktu. Tapi kalau sudah sesuatu sudah terencana kan mungkin bisa kita lakukan itu. Benar. Intinya jangan Apalagi stop, kita jangan stop. diajari bagja Kalau kan? kita stop ini, iya Mhm. ada bakja. Ketika kita stop sudah, kita boleh berhenti tapi tidak boleh stop. Gitu. Benar. Iya, Iya, kalau sesuatu yang sudah dimulai harus diselesaikan. Benar kan? iya Dan diselesaikan. kamu boleh istirahat, tetapi jangan berhenti. Kan gitu ya Iya, motivasinya. that's right. Jadi harus selesaikan begitu. Baik Bu Dahlia, luar biasa programnya. Saya pingin gini deh, motivasi dari Bu Dahlia apa deh untuk kita-kita semua, untuk para penonton dan juga semuanya. Apa sih yang Ibu Dahlia motivasi yang selama ini mendasari ya, hingga program ini sukses, didukung semua orang dan sebagainya. Silakan Bu Dahlia. Yeah, okay. I think that if you want to get it your dream, you should master literacy because Oke. by having literacy, you can conquer the world. Everything Oh, can we get, everything can be got. Jadi oke. untuk mencapai segala sesuatu, cita-cita, impian itu dari literasi, dari membaca dan menulis gitu. Ketika kita sudah mempunyai kemampuan membaca menulis, insya Allah semua hal bisa kita lakukan karena kita sudah mempunyai skill membaca dan menulis. Itulah kuncinya literasi gitu Pak. Oke. Semoga kita ke depannya anak-anak bangsa kita menjadi anak-anak yang gemar membaca dan menulis gitu. Okay, Ya, good. itu Thank Pak. you very much, Ibu Dahlia. It's very us, yeah. That program is very good for us, yeah. For moreover for Ya, teachers, especially for in Palembang and in Indonesia. I think that's important for us. Thank you very ya, much, thank Ibu you. Dahlia. Thank you Ya, too luar for biasa Mr. ya. Ali Maksum. Good. This Oke, program luar is very biasa. good. Salam Ya. guru penggerak, sekolah penggerak. Salam guru Ya, penggerak. sukses selalu Indonesia maju. Amin. Oke, Sukses. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Goodbye. Bye.